mengucapkan terima kasih atas Pak Karno ya sama Mbak Citra yang sudah mempersilakan saya meluangkan waktu untuk mengisi di kantor SB12 ini ya. Perkenalkan, nama saya Regnaldo Anggianan. Saya berasal dari Dobo, Maluku Tenggara. Jadi kalau logat saya agak aneh, maklumilah. Dan kadang-kadang saya minta teman-teman untuk kita melukis dua arah aja, karena gini, saya sadar dan betul-betul paham kalau cara ngomong saya terlalu cepat sehingga intonasi kurang jelas. Saya sadar karena istri saya sering pernah ngomong kayak gitu dan kantor saya pun sering ngomong kayak gitu ke saya. Jadi kalau misalnya ngomong saya kurang jelas, tolong teman-teman beritahu saya biar saya agak memperlambat. Ini saya mau tambahin nih biar jelas. Saya lahir di Kota Dobo di Maluku Tenggara, itu kota yang paling ujung. Jadi Kota Dobo terus ujungnya lagi Papua. Jadi Kota Dobo ini bawahnya langsung Australia. Jadi kalau misalnya kita mau ke Australia, berenang kapal kayu aja. Satu hari malam nyampe udah di Australia. Tapi gelap. Kalau ketangkap, ya udah masuk penjara. Tapi katanya orang-orang sih penjara sana bersih, bagus. Jadi orang-orang sana kalau mereka kan sana kan laut, nyarinya nyari keripang, nyari hiu. Jadi kalau misalnya mereka sudah nyari di Kota Dobo nggak ada, mereka perang di Australia buat nyari. Ketangkap ya masuk penjara itu. Tapi katanya enak katanya. Jadi saya dari TK sampai SMP di Kota Dobo, terus SMA saya dikirim ke Surabaya karena orang tua saya beranggapan kalau mau sukses harus pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Jadi mereka beranggapan kalau di Surabaya ini tempat yang pendidikannya sangat bagus, ya saya akhirnya SMA dikirimkan dengan harapan suatu saat bisa sukses. Jadi akhirnya saya masuk di sekolah peraturan. Masalah terjadi pada saat SMA karena saya dari luar pulau dan saya juga nggak tahu kalau orang Surabaya ini ngomongnya pakai bahasa Jawa. Itu salah satu kesulitan saya pada saat masuk sekolah SMA. Jadi saya ajak ngomong mereka pakai Indonesia, mereka paham, mereka bahasnya pakai bahasa Jawa. Saya nggak paham. Akhirnya apa? Saya nggak punya teman karena nggak nyambung. Karena ada yang orang mau teman sama orang yang nggak nyambung, ditanya balik nggak bisa jawab. Akhirnya apa yang saya lakukan? Tiap kali jam istirahat, teman-teman pada keluar ke kantin, ngumpul-ngumpul, saya dalam kelas. Saya mainan snake yang ular tuh, Nokia zaman dulu. Ya, karena saya bingung mau kemana, saya keluar pun, saya nggak punya teman, mau makan pun di kantin sendirian ya kurang enaknya. Saya dalam kelas aja mainan, ntar sudah bel bunyi ya udah, saya makanya saya dengar lagi penjelasan guru gitu. Itu yang saya lakukan sampai mungkin kelas 3 baru saya bisa agak punya teman, karena jujur saya orangnya nih introvert. Saya bukan tipe sanguin yang woi, nggak bisa. Saya kalau orang nggak tegur saya, ya udah. Saya ketemu teman nih, saya di mall. Saya ketemu, oh saya tahu dia ini siapa. Tapi kalau dia ngeliat saya nggak akan nyamperin. Hey halo bro, saya nggak nyamperin. Ya saya bodo amat. Selama dia nggak lihat saya, udah. Kalau dia lihat saya, ya saya sungkan ya, saya mesti nyapa. Kalau dia nggak lihat saya, ya udah. Karena saya merasa ya yang penting saya hidup nggak pernah bikin susah orang, ya udah ngapain saya mesti kayak apa kumpul-kumpul sama teman. Karena saya malam minggu pun saking nggak punya teman, ya udah saya di rumah nonton TV, jam-jam nonton ekstravaganza itu acara saya malam mingguan. Sampai om saya kan nginap di om saya punya rumah. Om saya bingung, om saya oleh setahu om malam minggu ini kalau zaman om ini pada masih muda pada keluyuran sampai jam subuh, mungkin jam 12, jam 1. Om ini heran sama kamu malam minggu kok di rumah aja. Loh, yang om mau tanyakan, memang style anak muda sekarang malam minggu di rumah ya? Kamu aja kayak gini. Ya saya ngomong, saya nggak punya teman. Saya kenalan tuh sama teman-teman. Oh, saya nggak bisa, saya bukan tipe orang yang
bisa datangi orang, cari kenal, nggak bisa saya. Saya tipe orang yang ya pragmatis. Dia kalau nggak direspon ya udah dia diam aja. Akhirnya saya ngomong, Lorek, kamu kalau orang kayak gini, saya saranin kamu ya, kamu sekolah yang pintar, sehingga kamu dapat pekerjaan yang orang nyari kamu, bukan kamu yang nyari orang. Loh, apa pekerjaan yang orang nyari kita? Ya, pertama dokter. Kamu kalau pintar, masih dokter ini nggak bisa bergaul, tapi kalau dia pintar, ya orang nyari dia, otomatis bisa kaya. Terus selain itu, insinyur, kamu terkenal bisa merancang sesuatu yang bagus, rumah yang bagus, ya orang nyari kamu. Kamu nggak perlu punya banyak teman, kamu nggak bisa bergaul, tapi karena orang butuh otakmu, orang nyari kamu. Makanya cari sekolah yang pintar, kamu punya otak brilian, ya orang masih nyari kamu bisa sukses. Kalau om dulu sekolah nggak pintar, tapi om ini pintar bergaul. Jadi sekarang ini, jadi om saya ini kerjaannya awalnya ini sales, jualan office equipment, dia keliling ke bank. Akhirnya karena dia pintar jalin hubungan, sekarang dia sudah punya perusahaan genset, jadi tambah berkembang usaha, sudah kenal sama kepala cabang, mana jadi gampang. Kalau kamu mau kerja seperti saya, kamu harus pintar bangun relationship. Kalau kamu nggak pintar bangun kayak gitu, ya sudah, kamu nggak bisa jadi sales lah. Otak saya akhirnya secara nggak langsung dia katakan, kamu kalau mau kaya, jangan jadi sales deh, jujur sama kamu. Makanya pekerjaan yang saya dari dulu, saya ngomong saya nggak bisa, ya sales ini. Itu yang ditenangkan di otak saya. Akhirnya saya punya tujuan, saya harus sekolah jadi dokter. Akhirnya saya SMA saya berusaha sekuat mungkin, ya puji Tuhan dapat guru besar lah. Akhirnya saya habis SMA saya daftar dokter di Hang Tuah, tapi nggak diterima karena nggak nyampe otaknya. Akhirnya nggak diterima. Apa keduanya? Ya insinyur. Akhirnya saya masuk teknik sipil di Petra. Nah, masuk teknik sipil di Petra, saya tanya-tanya ke dosen sama kakak kelas, loh kalau kita sekolah di teknik sipil ini, setelah ini kalau kita mendapat kerjaan harus apa syaratnya? Oh, kamu harus lulus dengan IP minimal 2,75, itu standar, itu bisa lah. Tapi kalau kamu mau dicari orang lebih, ini kamu harus 3,5 cum laude. Jadi saya merasa, kalau 3,5 ini saya nggak mungkin. Kalau 3 ini bisa lah. Itu teman-teman, keyakinan. Apa yang kita yakinkan itu yang terjadi. Akhirnya ya udah, saya lulus dengan IP 3,01 pada saat itu. Pas 3,1. Ya akhirnya keluar. Setelah lulus dapat kerja, gak nunggu lama-lama. Saya sementara skripsi udah ada yang manggil. Jadi saya selesai skripsi langsung join di suatu perusahaan kontraktor. Akhirnya saya merasakan bagaimana nasibnya jadi karyawan. Ya udah, karyawan itu kita kerja di target, kita dikirim kemanapun, ya sudah terserah bosnya. Jadi saya di Surabaya jarang sekali saya proyek di Palembang bisa berbulan-bulan, terus pindah lagi ke Jember, kayak gitu-gitu. Akhirnya, tapi yang buat saya bingung, kalau kita nih punya sesuatu prestasi yang kita bisa kerjakan target nih lebih cepat, ya bosnya ya gak ada respon apa-apa, ya udah, ya sudah kayak gitu. Tetapi kalau molor 1 hari aja, udah dimaki-maki. Sedangkan kita kerja ini, apalagi saya langsung ditugaskan sebagai pimpinan, jadi membawai orang-orang, sehingga dari ketemu owner, saya meeting ke diri saya, sampai saya ngawasi. Akhirnya saya kerja, jadi apa ya, pada saat mengucor, saya kerja sampai jam 2 pagi, besok jam 7, jam 8, ketemu lagi. Itu yang saya lakukan tiap hari. Akhirnya saya lakukan tiap hari, tapi dalam pikiran saya, papa saya sudah ngomong ke saya, Rek, kamu kalau cari kerja, kamu gak usah lihat gajinya, kamu cari pengalaman. Akhirnya saya ngelamar pun saya nggak lihat gajinya, saya lihat profil perusahaannya, dia bangun kayak apa, proyeknya kayak gimana. Kalau saya rasa proyeknya besar, saya masuk, walaupun gajinya nggak seberapa. Karena papa saya ngomong, kamu kerja 2 orang, kamu anggap kayak kamu kuliah tapi dibayarin.
kamu serap semua ilmunya, kamu sudah pintar, kamu coba bangun lagi suatu perusahaan yang mirip kayak dia, karena kamu sudah kuasai sistemnya, kamu sudah tahu orang-orangnya, jalurnya di mana untuk dapat proyek. Nah, akhirnya saya kerja sampai 2 sampai 3 tahun. Saya ditelepon sama teman saya, Rek, kamu kapan keluar dari kerjaan? Loh, kenapa harus keluar? Loh, kamu harus cepatan keluar karena kamu harus segera buat perusahaan sendiri. Kamu nggak jangan lama-lama kerja orang nggak bisa kaya. Kamu nggak bisa kaya kerja orang, waktumu habis, kamu nggak ada uang, sudah waktu nggak ada, uang nggak ada. Akhirnya kamu harus ambil S2. Akhirnya saya keluar, saya daftar diri di ITS, saya ambil S2. Dan saya punya pemikiran di kota Dobo itu tempat saya tinggal lagi berkembang. Jadi tapi sana infrastruktur sana masih jelek. Makanya saya ambil S2 bagian transportasi, bagian bikin jalan sama jalan aspal sama jembatan. Nah, saya beranggapan wah sana pasti laku di sana. Saya pasti pakai di sana. Akhirnya saya ambil S2. Setelah saya ambil S2, jadi saya tak bisa nyambi kerja karena S2 ITS itu dia cuma pagi aja, pagi sampai sore, nggak ada yang malam. Akhirnya saya resign, saya fokus S2. Karena tipe saya, orang pun saya nggak suka kerja yang nggak fokus. Saya fokus satu, selesai, apa nextnya? Saya fokus lagi satu. Karena kalau misalnya kalau misalnya BBM-an atau SMS, istri saya ajak saya ngomong, nggak masuk. Saya fokus ini, selesai, ya kenapa? Kayak gini, istri saya ngomong, ayo kamu tolong misalnya buatin susu buat anak. Sebentar saya lagi telepon, lo kan bisa, kamu telepon saya buatin susu. Saya nggak bisa. Saya telepon dulu selesai, baru saya buatin susu. Saya orangnya gitu, nggak bisa. Kayak komputer multitasking, multi-window di update saya nggak bisa. Selesai, kalau saya bisa error. Saya error bisa. Kalau saya disuruh kayak gitu. Akhirnya saya kalau S2, saya berpikir, oh ini saya pulang ke Dobo, saya pengalaman dulu di bidang PU 1-2 tahun. Paling kalau saya di sana tenaga ahli apalagi S2 nggak ada. Saya kalau masuk PU, saya bisa jadi mungkin kepala PU. Saya kalau jadi kepala PU, saya tahu koneksinya di mana, proyeknya saya bisa dapat sambil saya buka toko bangunan. Jadi saya pikir, wah ini kalau saya dapat proyeknya, material saya ambil di toko saya sudah bisa kayak gitu, jadi saya satu kursi yang jadi selain. Akhirnya, bagaimana rencana kita manusia nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan arah kita kemana. Akhirnya hal ini juga yang membuat saya kira mau di Prudential, karena saya lihat papa mama saya kan punya toko di Kota Dobo. Ya saya self employee. Ya mereka itu juga punya uang, tapi itu nggak ada waktu. Jadi kalau misalnya saya zaman dulu liburan nih, kalau orang Dobo liburan ke Surabaya, itu sudah istilahnya kayak orang Surabaya liburan ke Singapura. Udah kayak gitu. Jadi kalau jadi ke Surabaya, senang sekali karena Surabaya bisa ke mall. Di Dobo nggak ada mall, di Dobo Indomaretnya nggak ada. ATM nggak ada zaman dulu ATM itu. ATM sekarang pun yang ada cuma bank BRI, bank BCA, Mandiri nggak ada. Zaman dulu kalau saya mau nyebrang jalan, saya bisa nyebrang. Di tengah-tengah jalan saya bisa mungkin telepon dulu 5 menit, saya nyebrang lagi. Nggak apa-apa karena sepi. Jadi akhirnya kalau saya jadi liburan di Surabaya, udah kayak orang udik kesana kesini. Jadi jangan heran kalau ada orang luar pulau ke Surabaya, mereka belanja gila-gilaan karena memang gitu. Kayak dipendem, terus pas liburan keluarin semua. Nah, akhirnya saya tiap kali liburan mesti salah satu yang kalau nggak mama saya, papa saya, karena toko nggak bisa ditinggal. Nah, karena saya pikir juga, wah kalau saya self employed kayak gini, saya tak bisa liburan keluarga. Akhirnya saya merasa, karena saya masih zaman masa kecil, saya ingin liburan keluarga sama papa mama. Hal ini saya tidak mau anak saya rasain. Jadi kalau saya self employed, ya anak saya ini pasti akan merasakan hal yang lainnya seperti saya. Karena saya tidak mau anak saya kayak gitu, akhirnya itu juga yang buat saya kenapa mau di Prudential, itu salah satunya. Dan saya rasakan karyawan kayak gimana, rasanya tidak ada karyawan. Tapi
puji Tuhan, orang tua saya ini masih sayang lah sama saya. Jadi pada saat saya nikah, mereka bela-belain tutup toko untuk hadirin ke acara kalian saya. Saya nggak bayangin kalau mereka bela-belain toko. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin pada saat saya tunangan, mama saya datang, papa saya tinggal, mama saya walinya cowok. Pas saat saya nikah, mungkin papa saya datang, walinya cewek. Tapi untung mereka masih sayang pada saya sehingga bela-belain tutup toko. Nah, akhirnya sudah selesai nikah. Udah mau rencana pulang, mau bangun bisnis di sana. Akhirnya mama saya ini karena baru pertama kali bisa dua-duanya ke Surabaya, papa saya ngomong mendingan kita ke Malaysia, Penang untuk check up. Kita masih di sini, mumpung kita bisa ke Surabaya, karena kapan lagi kita ke Surabaya, kapan punya waktu. Akhirnya berangkat. Nah, pas berangkat itu di check up, ternyata mama saya punya hasil darah kurang bagus. Jadi di sel CEA, sel darah tumornya tidak normal. Dokter sudah mencuriga, tapi dokter ngomong, wah, tapi ini belum tentu ke arah cancer. Ya, mungkin aja kayak orang punya kista atau punya mio, nah, bisa aja CA-nya juga tinggi. Ya, pada saat itu kita masih berpikiran positif. Tapi karena pengobatan di Penang, papa saya rasa kok kurang serap, akhirnya lari ke Singapura. Diperiksain, akhirnya dinyatakan dokter terkena kanker mama saya. Terkena kanker. Pada saat itu uang habis sudah 200 juta. Itu belum obat-obatan. Itu cuma apa? Ketemu dokter, konsultasi dokter, periksa darah, dan PET scan. Jadi hanya menentukan mama saya sakit apa dan cara obatinnya gimana. Baru step awal itu aja, belum obat-obatannya. Sudah habis 200 lebih. Namanya orang bisnis, papa saya apalagi uang itu pasti namanya uang, muter aja di situ. Punya uang untuk beli barang lagi, muter. Terus punya uang sedikit lagi, belikan rumah. Namanya orang bisnis itu. Papa saya tidak suka nyimpan uang di deposito karena mereka berpikiran mau deposito rugi. Mendingan saya perbesar toko. Misalnya saya sekarang jual barang elektronik, punya uang saya perbesar. Entah lagi jual bahan bangunan, apa jual spare part mesin. Jadi uang cash itu nggak ada. Aset ada, uang cash nggak ada. Nah, akhirnya karena mama saya pengobatan butuh biaya banyak. Akhirnya papa saya ngomong, Rek, rumahmu yang di Surabaya, papa saya karena saya nikah, papa saya bikin saya rumahmu dijual aja. Ya saya ngomong, ya nggak apa-apa. Namanya harta itu bisa dicari, tapi nyawa nggak bisa dicari. Jadi saya mau apa, jual aja, yang penting namanya bisa sembuh. Nanti kita cari lagi rumah. Itu sudah pemikiran manusia pada umumnya. Harta, jadi jangan heran kalau orang sakit hartanya habis ya, karena memang gitu. Wajar, selama orang punya harta pasti akan habis. Saya selalu ngomong, karena saya alami sendiri. Saya bisa ngomong, orang sekaya apapun kalau terkena sakit kritis pasti habis hartanya. Mau sekaya apapun, karena kenapa? Sakit kritis itu unlimited. Saya bisa ngomong kayak saya punya nasabah. Contoh, Koko punya uang 500 juta. Koko berobat di mana sih kalau amit-amit terkena cancer? Dan saya bisa ngomong kayak orang yang bikin sakit banyak itu apa? Pasti kan orangnya akan cancer. Kalau punya 500 juta, jadi ngapain di Indonesia? Apa alternatif? Kalau punya 1 M lebih, ya mungkin bisa lah lari-lari ke Kuala Lumpur. Kalau punya 2 M ke Singapura. Punya 5 M, lari ke Jepang. Punya 10 M, 15 M, lari ke Amerika. Makanya orang uang sebanyak apapun, mereka pasti akan cari pengobatan yang sebaik apa, tergantung berapa punya aset. Jadi dia punya aset berapa pun pasti habis. Teman saya karena dia punya uang banyak, pada saat kukunya terkena cancer, langsung lari ke Amerika. Habisin uang 15 M, 20 M. Zaman tahun 2003, 2002, habis uang segitu. Saya ngomong, gak apa-apa tak bulan itu, dia hampir bangkrut karena perputaran dia punya pabrik batik segede itu goyang gara-gara 1 orang sakit. Jadi saya cerita pakai ke nasabah. Nah, akhirnya mama saya ngomong,
mamanya punya asuransi. Jadi mama saya buat asuransi gak ngomong sama papa saya. Karena papa saya gak suka asuransi. Sebenarnya gini, orang ini gak suka asuransi karena gak alamin sendiri. Karena temennya papa saya dulu punya asuransi. Pada saat mau klaim, ya dia sudah gak ada. Anggap susah. Jadi papa saya ngomong, jangan sekali-sekali ikut asuransi. Ikut asuransi, izinnya datang manis. Kamu telepon besok ya, besok datang dia. Kamu tuh malam ini datang. Karena kalau kamu beli asuransi, tapi kalau mau klaim, sudah hilang izinnya. Nah, akhirnya papa saya masih kayak gitu karena disertai sama temannya. Akhirnya papa saya ngomong, kalau pada saat muda cari uang sebanyak mungkin. Nanti pada saat tua kamu sakit, kamu bisa berobat. Tapi kalau sampai kamu udah punya uang, terus kamu sakit, ya udah kamu relakan. Mau gimana lagi? Siapa suruh muda nggak mau berusaha cari uang? Ya, kamu tua itu. Akhirnya saya juga mikir lah, kasihan juga ya kalau orang-orang yang pada saat muda dia cari uang banyak, terus pada saat tua dia apes kena sakit terus hartanya habis. Kan enggak, maksudnya enggak bijak. Kok lucu? Jadi ngapain aku mesti cari uang banyak terus kalau aku pas apes sakit, akhirnya aku melarat. Hasil kerja keras terus bertahun-tahun habis segitu saja. Nah, akhirnya karena saya ngomong, nama saya punya asuransi, saya berpikir kenapa saya nggak mau rumah saya dijual, itu aja. Jadi selagi ada punya asuransi, paling enggak usahakan dulu asuransi. Akhirnya saya ngomong ke bapak saya, ya sudah kalau kamu mau bersikeras, kamu urus sendiri. Saya telepon izin mama saya. Ternyata apa? Izin mama saya tuh kebetulan mama saya dapat izin yang inilah, yang tidak terlalu aktif sehingga tidak pernah ikut training, tidak pernah ikut acara kayak gini-ginian. Jadi pas ditanyain, oh benar ya, saya tanya leader saya. Saya tanya A, jawabannya besok. Saya tanya lagi, jawabannya besok. Jadi saya kok kayak gini. Akhirnya saya ngomong ke papa saya tambah marah. Benar kan? Apa kata papa kan? Ya gitu asuransi. Pada saat klaim susah minta ampun. Nah, akhirnya karena saya gak pengen rumah saya dijual, saya telepon ke agennya. Saya tanya leadernya di mana. Akhirnya ternyata di agensi SB17. Saya datangi kantor agensi 17. Saya datangi. Siapa izinnya? Agennya ayah saya sudah ada. Ayah saya sudah terminate, sudah ada. Akhirnya karena mama saya ikut, yaitu karena yang nawarin kenal. Mama saya punya saudara dia kenal, dia suka ikut percaya. Orang ikut asuransi, yang paling penting itu trustnya, siapa agennya. Belum tentu pada saat mungkin orang lain nawar, mama saya mau ikut karena berhubung dia trust sama dia punya saudara, dia mau ikut. Itu aja sih dia kenapa ikut asuransi. Kalau dia juga nggak paham intinya apa asuransi. Akhirnya saya ketemu leader saya CR ini, saya tanyain, mama saya punya asuransi kayak gini. Ini kalau nggak bisa cair, bisa dijual. Terus dia ke polisi, dia ngomong, oh mama punya rumah sakit, sama punya CCB sama SCC. Bisa cair sih? Oh bisa. Kan mama terkena cancer, yang penting cancer ini ada penyebarannya. Yang kebetulan mama saya terkena cancer paru-paru, tapi yang hebatnya itu dari prudential, dia nggak tumbuh sampai stadium 4. Yang penting ada penyebarannya, ada spread dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri, udah kayak gitu, cair. Saya pernah ketemu Commonwealth, CCB-nya itu kalau dokter nulis 6 bulan bertahan hidup baru bisa cair. Makanya saya lebih untung mama saya di Prudential. Saya tanya, loh gimana cara klaimnya? Saya tidak. Jadi pada saat itu saya training tahap 1 tahap 2 tentang produk. Kalau tahap 1 kan tentang Pak Ali ya. Nah, saya tentang tahap 2 tentang produk. Jadi saya training secara langsung training hospital sama training sakit kritis. Saya masa diajarin cara klaimnya, syaratnya klaim apa saya. Oh cuma gini tuh orang-orang ngomong kok nggak bisa diklaim. Kalau gini sih gampang. Saya ketemu dokter, saya jelasin ke dokter mengenai pasal tentang cancer ini apa. Dan itu nulis. Saya, dalam hati saya pun
saya nggak tahu bisa secara apa enggak, karena saya hanya dari ilmu saya dapat di bidang saya sampai ke dokter. Akhirnya saya pas klaim, dan kemudian ya mungkin kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan lah, ada dana masuk sekitar hampir 500 lebih lah. Jadi CCB cair, ini CCB cair, hospitalnya cair. Nama saya kan ada biopsi sama dikasih obat untuk dibawa pulang, cair semua. Jadi pas saya lihat, ih ada uang sekitar hampir 500 juta, saya kaget, ini apa? Akhirnya saya suruh mama saya telepon ke bank, kita tanya, oh ternyata ada asuransi. Nah, saya ngomong papa saya juga kaget, kok bisa asuransi cair uang segini? Malah zaman yang bapak saya tahu, mau saya 5 juta, 10 juta susah yang ampun. Kok bisa cari segini besarnya? Karena saya berpikiran negatif sama asuransi, saya ngomong, Pak, mendingan dana ini kita tarik, Pak, kita pindahin ke tabungannya papa. Siapa tahu asuransi tarik lagi. Jadi dikira cuma dikasih lihat dana segini, supaya kita senang terus tarik lagi. Itu loh, orang kalau yang negatif thinking akan berpikiran yang aneh-aneh. Akhirnya saya cuma pindahin ke rekening papa saya. Terus abis ini setelah saya jalanin 3-4 bulan, terus saya pikir lagi, ya mana mungkin ya, kayak kita ini mau ngambil uang di rekening orang lain, walaupun kayak Prudential dia tidak bisa ngambil uang seenaknya sendiri, karena itu aturan bank. Akhirnya saya mulai tumbuh kepercayaan dengan asuransi. Papa saya pun akhirnya timbul, wah ternyata asuransi itu penting, karena akhirnya ngalami sendiri, mau jual aset itu langsung jual kayak gini. Kadang-kadang kita cerita kayak orang jual aset, mungkin imajinasi orangnya, cara penyimpanan kita belum sampai dia buat pemikiran, jadi dia nggak bisa membayangkan. Nah kalau dia sudah lihat langsung gini, pasti akan terbuka secara langsung. Ini papa saya terbuka, jadi papa saya mau ikutin asuransi. Papa saya, jadi saya semua satu keluarga, jadi totalnya ada saya, adik saya ada saya 4, papa saya 1 dan 5. Papa mertua saya yang dulunya yang nggak suka asuransi, akhirnya mau karena lihat sendiri. Akhirnya 6 orang ini mau asuransi. Saya kan masih ingat tuh untuk datang ke rumah untuk bikinin ilustrasinya. Jadi totalnya tuh papa saya mau buka 5 juta, papa mertua saya mau buka 5 juta, kita masing-masing 4 orang 1,5. Jadi total preminya itu 16 juta per bulan. 16 juta terus. Yang anehnya saya bingung, CR pun nggak ambil. Apalagi kalau saya tahu ya posisi AM tuh 16 juta per bulan, operasinya tuh berapa? Plus komisi agent, dia ngorek kamu aja jadi agent. Aku nggak bisa sih, aku ini karena pikiranku sales, asuransi sales, dan pemikiranku orang nggak bisa kaya lewat asuransi. Karena yang aku tahu namanya sales, kelilingnya sudah motoran. Biasa kaya namanya sales, karena ya udah kamu jual berapa bosmu yang kaya, bukan kamu. Komisimu berapa sih? Jadi kemungkinan kamu kerja di Prudential yang kaya, bukan kamu akan bisa kaya karena kamu bisa ikut orang, karyawan juga. Nah, akhirnya, dan yang kedua, karena yang pertama nggak bisa kaya, yang kedua itu saya nggak bisa sales, karena saya orang yang tidak suka bergaul sama orang. Ya saya punya teman, tapi ya udah teman yang karena saya dulu masuk kuliah sesama luar pulau, akhirnya merasa ada kesamaan, saya berteman, akhirnya kayak gitu. Jadi saya punya teman yang paling di kuliah mungkin 5 atau 6 yang dekat kayak gitu. Nah akhirnya saya ngomong, ya udah kamu gini aja, kamu sendiri aja di kantor ya, sekalian bahas klaim mamamu. Nah titik poinnya ini diklaim karena mamaku seharusnya mau klaim. Jadi saya ke kantor ini sebenarnya karena mau urus klaim, tapi ini jadinya hari Senin. Ya saya cara kayak gini, kayak gini. Karena Ceri ngomong, sore Rek, ternyata ada meeting bentar, kamu bisa nggak ikut kelas sekalian? Dimana kamu nganggur? Akhirnya saya pikir, wah karena Ceri mau bantu saya, ya saya harus nunggu dong. Namanya kita kan mau minta bantuan ke orang, ya kita harus ngalah. Etikanya kan gitu. Akhirnya saya kayak gini, nyanyi-nyanyi, Prudential, Yasir, ada acara begini. Ini acara apa? Meeting tuh kayak gini.
ada pembicaraan langsung dia tunjukin sendiri pasien, tapi langsung ke saya, karena saya apa sudah berpikir negatif sama asuransi, sudah ngeblok sendiri, nggak bisa masuk. Akhirnya sudah selesai gini, ya apa rek acara tadi? Ya habis sih, kayak gitu aja, tapi ya itu aja. Tapi memang nggak kerasa. Nah, pada saat acara kayak gini, yang punya kantor Erlina ngomong gini, ayo kita harus bangga jadi agent Prudential. Semua pasang TP Prudential, update status on meeting, biar keren. Orang-orang tahu di Prudential. Saya malu. Saya nggak mau orang tahu saya agent, karena dulu pemikiran saya agent ini adalah pekerjaan terakhir setelah orang semua ini sudah ngelamar semua masuk agent. Karena saya berpikir, gila saya jadi agent, saya S2 jadi agent, ngapain saya S2 holding jadi agent? Dan akhirnya saya nggak ganti. Pas ditanyain sudah ganti, saya ngomong sudah. Karena kenapa? Walaupun saya nggak ganti pun dia nggak akan tahu, karena nggak ada kontak BBM di saya, dia kan nggak tahu. Setelah acara, aku betul kayak saya stop kayak segitu, saya top agent kayak tadi tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya agent, kan ada fotonya tuh. Saya ketemu sama CR nih, terus ngomong, CR ngomong, Borek, sebenarnya kamu jadi agent ini bukan suruh jualan. Kok jadi agent? Kalau nggak jual terus gimana kalau nggak jual? Namanya agent kan sales sih. Oh enggak, kalau kamu mau jualan silakan, tapi pertama yang kenapa kamu harus di agent, supaya kamu paham betul bagaimana produk asuransi yang kamu ikuti dan bagaimana cara klaimnya. Itu paling penting. Jadi suatu saat amit-amit ada saudaramu, entah papamu atau adik-adikmu yang mau klaim, kamu gak usah lagi ke kantor, kamu bisa paham. Iya, masuk akal. Karena aku ini tidak suka bergantung sama orang lain, karena namanya manusia kok. Kalau dia ada apa-apa duluan, bagaimana saya? Akhirnya saya nggak suka bergantung, saya lebih suka depend, berdiri sendiri. Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua yang begini, soal komisi Rek. Saya mau tanya ke kamu Rek, saya mau tanya, komisi ini yang terima agent atau kamu pas malam itu? Ya si agent lah, yang terima komisi. Terus dia terima komisi itu ngapain? Ya dipakai buat kebutuhan hidupnya, tamu belanja, terserah dia lah. Borek, sebenarnya komisi agent ini dipakai untuk men-service nasabah sebenarnya. Komisi agent, kenapa kita dapat? Karena untuk riwari kita naik mobil loh, kayak nasabah, uruskan klaim, karena kita ikutan dokter. Nah, posisimu kemarin gimana? Yang urus klaim siapa? Kan kamu Rek yang urus klaim, yang riwari kita mau dokter ya kamu. Terus agent ngapain? Ya nggak tahu, mungkin di rumah, mungkin di rumah. Jadi kamu mungkin di rumah yang nyantai, dia nyantai, kamu yang riwari tapi komisi masuk dia. Nah, kamu sekarang komisi mau masukin lagi di saya, ya enggak apa-apa. Tapi pada saat keluarga mau klaim, kamu yang riwari kayak gitu. Lah mendingan komisi kamu ambil tuh sebagai ongkos riwari. Aku, ya masuk akal ya, kurang ajar ya engineer. Dapat komisi nggak kerja berarti. Akhirnya aku setuju, aku mau. Tapi aku mau ya, aku paling enggak. Mungkin aku nggak bisa nyari lagi, tapi mungkin kalau ada saudara saya yang cari saya, jadi saya kembali lagi. Saya nggak nyari orang. Kalau saya butuh, saya akan kembali lagi saya lagi. Ya gitu aja saya memikirkan. Terus cari ngomong yang ketiga ada lagi daripada seperti itu. Kamu coba pikir, kenapa kamu di asuransi supaya orang-orang sekeliling, teman, saudaramu itu loh, yang dia nggak ngerti asuransi bisa paham. Soalnya kadang-kadang orang buat asuransi itu, pada saat kamu tanyain di 100% orang yang kamu tanyain 10 orang, 9 orang pasti bilang sudah punya asuransi. Tapi dari 9 orang ini hampir semuanya tidak paham asuransi apa yang dia pakai. Akibatnya apa Rek? Kayak gitu. Contoh, dia sakit, dia berobatnya ke Singapura kayak nolong teman. Asuransi ngopernya nggak seberapa. Akhirnya mereka merasa sia-sia punya asuransi. Tapi pada saat mereka mau tambah asuransi sudah nggak bisa. Itu loh. Kamu punya asuransi supaya kamu jangan sampai saudaramu, teman-temanmu sampai harus jual rumah. Aku juga kayak gitu, aku agak sedikit masuk. Akhirnya aku tugasnya mengulik edukasi orang, tapi ya gak tak jalanin. Rek, kamu pasang dulu PP-mu, kamu kongres saya jadi top producer, kamu pasang dulu PP-mu. Saya
mau dan mau harus pasang karena kontaknya CR ada di BBM saya. Kalau saya nggak pasang ketahuan. Yang di sini saya seumur umur nggak pernah ganti kontak BBM saya. Yang ganti siapa? Istri saya. Yang orang kedua ya di saya diganti. Karena saya pikir gila orang-orangnya mau makan aja ada status, mau ini ada status. Tapi ngapain kamu makan ya makan aja. Saya kalau bisa saya ke mall, lagi celana pendek, kaosan. Saya kayak kantor weekend sih ya, celana pendek tapi kaosan. Bisa saya bisa ngomong, Rek, kamu kalau ke mall apa gini pakai celana panjang itu loh, lebih api. Saya ngomong, ngapain celana panjang? Yang penting kita makan di restoran kita bayar. Ngapain kamu celana panjang gratis kamu di restoran kamu nggak bayar? Mungkin kamu bisa bayar, kan intinya bisa bayar selesai. Ngapain kamu mesti pusingin orang lihat kamu? Yang penting kamu bayar aja. Saya kayak kantor pun ini celana pendek kaosan. Akhirnya saya pasang TP. Teman saya ada yang enggak, yang apa tuh Rek? Oh, agent apa? Agent apa? Saya mau jawab credential malu. Oh, akhirnya saya enggak, saya di credential karena saya jelasin karena kayak gini-gini saya nggak lihat di credential cuma gini-gini. Saya langsung ngomong gitu loh. Ada loh, agent kau malah buat pesimis nasabah ya. Akhirnya, Rek, kamu keluar ke rumah. Kenapa? Ini rumah saya ini kemarin hari sakit. Masuk 10 hari di rumah sakit stroke, habis 100 juta. Tapi kok sama asuransi dia cuma 10 juta. Nah, akhirnya saya ke rumahnya. Saya kan pertama kita bingung ini apa. Saya fotoin tuh, polisinya saya kirim. Oke, saya lihat nih, dikasih dia telepon. Saya ngomong, oh ternyata mama mau harus 90 met 1 juta 1 hari, masuk 10 hari ya udah bayar 10 juta ya itu maksimal yang mama bisa dapat. Waduh, nah kayak gitu ya setengah mati ya kayak gini. Maksudku mama saya ini kan lagi butuh pengobatan dan dari asuransi ini kan nggak bisa ngoper, sehingga paling tidak sekarang dia saya punya income juga kan dia kerja otomatis income-nya buat rumah sakit. Saya pikir lagi kasihan ya teman saya ini ya. Akhirnya saya punya puji Tuhan nama saya kok pas itu kok bagus ya, ada manfaat rumah sakit kritis, jadi sangat terbantu. Kalau nama saya di posisi mama dia, wah jual rumah tuh. Nah akhirnya dia ngomong, Rek, bisa nggak mama saya dibuatin asuransi yang seperti mamamu kayak gitu? Saya telepon, Cing, ada yang mau? Yang mana? Yang seperti itu. Yang salah. Nah, saya baru tahu ternyata orang kalau sudah sakit dia asuransi. Saya bukan sama dia, saya ketemu lagi. Itu loh Rek, kenapa kamu mesti di asuransi? Ya kayak gitu loh Rek. Suatu saat kamu buat mereka kayak apa lagi? Kalau kamu mau nyumbang namanya kan nggak mungkin. Kamu sebagai teman paling bantu berapa sih? Ayo coba saya tanya, mau bantu berapa dia per bulan? Ya mungkin bulan ini kamu kasih 2 juta, bulan depan belum tentu lagi kamu kasih 2 juta. Karena kamu punya keluarga sendiri lagi. Tapi dengan asuransi kamu bisa bantu dia. Kamu bisa bantu tapi yang lain dari uang, tapi dari uang potential. Wah, itu baru aku mulai nyambung karena ya itu ternyata tipeku sama dengan tipe papaku ngalamin baru tahu oh ternyata kayak gini loh. Kalau orang nggak punya orang punya asuransi tapi nggak paham. Nah, ini yang saya mindset. Kenapa orang pada saat kita nawarin asuransi, ditolak kita langsung down? Karena ya tergantung mindset kita apa. Mindset kita jualan mau closing ditolakin, akhirnya misi kita nggak nyampe, kita masalah fail. Nah, saya ini misinya edukasi ke nasabah, tapi sempat saya tanya sama leader saya, memang kalau kita mau nawarin asuransi ke orang syaratnya apa aja sih? Pertama, harus orangnya punya uang dong, ngamen nabung. Kedua, sehat. Yang paling penting ketiga nih Rek, hubunganmu dengan si orang. Hubunganmu semakin dekat sama si nasabah, chance untuk closing gede. Karena kenapa? Trust. Nasabah asuransi kita jualan kepercayaan karena hanya berbentuk buku. Oh, aku ada saudaraku paling dekat ini punya uang, udah pernah masuk rumah sakit, pasti trust lah sama aku. Karena kalau aku ke rumahnya nggak perlu ngepel, masuk aja di lonong ke kamarnya panggilan. Uang dekat sekali dan apalagi Cici ini, Cici bareng aku ya.
apa yang cicip barang nih, wah aku lihat CR ini dari Januari sampai mungkin Desember, mungkin hampir dia top leader. Paling listnya cuma 2-3 bulan, saya merasa wih CR ini pengalamannya luar biasa. 9 tahun di Prudential. Apalagi saya ini punya hubungan dekat sama calon nasabah. Wah, ini kombinasi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di sepak bola, wah ini mungkin Maradona sama Pele nih. Duet luar biasa ini. Pasti closing. Nah, nanti saya bergeser dari edukasi ke closing. Ketemulah sama saudara saya. Janjian gampang, cewek mau ke rumah ngapain? Mau lihat asuransi CC, ya sudah ke rumah. Karena bukan gampang mas ya. Tinggal kita apa kata lihat asuransi itu? Dilihatin, jadi saya diam, saya ngomong-ngomong, saya cuma perhatikan. Ya, karena jadi pertama kali katanya kita memperhatikan tidak cara ngomong gimana, kita cuma mengamati. Saya amati gitu-gitu. Apa yang terjadi? Tidak closing. Saya down. Saya ngecek. Iya toh? Jalan saya bukan di Prudential. Karena kan, Cici kan ngomong sendiri. Hubungan ada, uang ada, sehat ada. Cici kurang apa lagi? Apalagi saya ketemu orang luar yang saya nggak kenal. Pasti tambah closing. Terus dia ngomong, Rek, loh, awalmu kamu join, sebenarnya kamu cari komisi ya dari Prudential. Yo, ya enggak lah, Cik. Kan juga mau edukasi. Iya memang. Nah terus, tadi kita sudah edukasi dia sudah paham, dia punya sakit di sana berapa, rumah sakitnya apa aja, kita sudah paham tadi. Terus apalagi yang kamu cari? Kan misi kita sukses, sudah berhasil. Oh iya sih, itu pentingnya mindset itu. Akhirnya cewek ngomong, loh Rek, memang saudaramu yang kamu bantu cuma satu orang ini aja tak? Kamu cuma karyain aja, kan masih ada lagi saudaramu sama teman-teman yang lain yang mesti kamu edukasi kayak gini. Akhirnya, oh iya sih, betul juga. Semangat lagi. Ya aku mau bantu itu mindset, pikiran kita. Kalau mindset kita ketemu orang ngejar closing kan, pasti down. Ketemu satu orang yang pasti down karena kita merasa nggak goal misinya kita. Jadi aku pas teman orang, memang sih namanya orang takut pasti takut ada ketakutan. Tapi karena misiku di pikiranku edukasi orang, kalau diedukasi kan yang untung kan nasabahnya bukan saya. Saya buang waktu, buang tenaga untuk kepentingan dia. Kalau dia ada apa-apa, dia juga yang terbantu bukan saya. Jadi ketakutan itu akhirnya bisa diatasi karena mindset. Saya telepon ke orang pun orang doa saya, ya udah. Saya cuma dalam hati ngomong, ya udah tuh salahmu, mulai saya mau lihat bantu kok. Kamu mulai saya pun, misalnya nih kamu sakit pun, entah kamu juga yang repot. Seperti kayak temanku itu, jadi aku merasa ditolak orang pun ya udah, ya tak apa-apa. Aku melihat datangi kamu, mau bantuin kamu kan, tapi sudah rasa kamu yang rugi. Aku sih tidak apa-apa. Waktuku tambah bisa kayak orang lain lagi, kayak begitu. Nah, aku akhirnya mindsetku kayak gitu, akhirnya aku bisa jalan. Terus setelah CRT barengi aku, ada suatu titik dia ngomong, Rek, kamu sudah cukup kabarnya, kamu jalan sendiri. Jujur aku takut, karena itu aku merasa, nanti kalau orang jawab ini, orang tanya itu jawab apa? Jadi sebelum aku ketemu orang, pikiran kepalaku ini sudah penuh pertanyaan. Dia tanya itu aku jawab apa, Cik? Aku nggak bisa jawab, malu aku, Cik. Terus Rek, kamu nggak usah mikir itu, belum tentu nasabah you tanya kamu kayak gitu. Terus gimana, Cik? Ya doa. Akhirnya pertama mindsetnya, yang kedua aku harus berdoa. Sebelum ketemu nasabah ya aku berdoa minta hikmat sama Tuhan. Kalau Tuhan kalau memang ini nasabahku, perlancarlah saya dan teman saya dan dia dan membutuhkan hatinya. Kalau memang ini bukan jodohku, bila perlu aku sampai ke rumahnya, dia usir aku, biar aku nggak usah bawa waktu lagi, keraskan hatinya. Karena kita kan nggak tahu nasabah kita kan, contoh gimana dia nabung 100 juta, sebenarnya tahun depan lapse, kita yang susah. Ya pas selalu gitu, doa dulu. Kalau memang nasabah ya sudah, berarti Tuhan ngasih aku nasabah yang lancar, kayak gitu. Nah, akhirnya selain itu yang ketiga itu produk. Aku sangat pede dengan Prudential. Karena kenapa? Setelah aku lakukan pengecekan di polis, ternyata Prudential luar biasa.
Teman-teman kalau baca di rawat jalan cancer, yang mama saya kan ada plan 750, berarti rawat jalan cancer 81 juta, itu kan tidak perlu minta. Ternyata di pasalnya Prudential, segala sesuatu biaya yang terjadi akibat perawatan cancer akan diganti. Saya pernah beda polis Sequus Life, S-Life, kalau salah sama Alia. Karena saya hobinya di lihat cancer, saya akan lihat cancer juga. Saya kaget. Ternyata perawatan ini hanya untuk rawat jalan, radioterapi dan kemoterapi. Tes, pemeriksaan lab, konsultasi dokter, obat dibawa pulang, tidak di cover. Akhirnya saya masuk, untung mama saya di Prudential. Karena mama saya cuma ketemu dokter, di scan, cek ambil darah, obat dibawa pulang. Ya, 4 hal itu yang dikecualikan di asuransi lain. Kan saya pede, ternyata Prudential luar biasa produknya ini. Jadi dia nih kalau kasih kita jatah, ya limitnya itu memang, tapi kata-kata nggak ada menjebak. Kadang orang merasa, limitnya besar, tapi ternyata kayak gini menjebak. Masuk Prudential ini cengli ya, masuk akal. Akhirnya pikiran saya ini, wah Prudential ini sudah hebat lah. Saya dikasih apapun saya pasti Prudential nomor 1. Akhirnya saya punya saudara, dia mau break, saya barusan ditawari sama bank. Sebenarnya produk ini bagus, Rek. Jadi saya bayar 300 juta per tahun, dapat jiwa 5 miliar. Saya ngomong, di Prudential bayar 300 juta, dapat lebih banyak pasti. Saya belum coba di SKS, tapi saya kayak gitu, saya ngomong kayak gitu. Saya pulang, tadi saya bawain ilustrasinya, mana sih suruh ilustrasi? Saya bawa pulang, saya buatin tandingannya, pasti Prudential lebih jago lah. Saya buatin 300 juta, nggak bisa. Udah dapat 5M, nggak bisa. Saya bingung, apa ya caranya? Sudah ketemu kayak gitu, gimana ya? Karena tapi kayak gitu, pasti ada yang salah dengan AI ini. Nggak mungkin Prudential bisa kalah jauh kayak gini, nggak mungkin, pasti ada yang salah. Saya pikir kayak yang gitu, saya nggak menyerah. Saya tanya juga saya tanya orang-orang di Prudential, orang ngomong, ya wajar lah kayak gitu. Namanya kan misalnya kamu punya toko ini sudah kaya, sudah sukses, ada pesaingmu, apa yang dilakukan? Harga ini turunin, tapi pasti kan kualitasnya dikurangi juga. Karena pasti mereka pesaing lainnya sama. Tapi apa yang menurut di IA kualitas apa yang kurang? Nah, aku nggak bisa menjelaskan, dapat penjelasan apa kualitas apa yang dikurangi. Karena kalau kamu mau tahu, kamu baca aja polisnya, kamu lihat Prudential. Aku nanti gila baca polisi tebal itu gimana caranya? Akhirnya apa yang aku lakukan? Ya udah berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Akhirnya nggak tahu besoknya ini aku bikin ilustrasinya, liatin ini apa ya? Kebiasaan aku kalau lihat ilustrasi cuma lihat di manfaat dan investasi. Jadi misalnya dia punya UP 5 miliar, investasi tahun ke pertama masih ada 100 juta, berarti dapatnya 5 miliar plus 100 juta. Saya tahu kalau ini dia buka yang terakhir, manfaat kalau si nasabah meninggal dunia. Tuh, kok enggak 5,1, 5M? Bisa konten di belakangnya. Jadi, yang katanya ini produk baru. Jadi gini, akhirnya aku berhasil temukan rumusnya. Dia bayar premi 300 juta per tahun, dapat UP 5 miliar. Nah, setelah itu ternyata ada rumusnya. Dia rumusnya 5 kali premi ditambah investasi lebih besar mana sama UP 5 miliar ini. Tahun pertama ini kan 300 berarti 1,5 miliar. Investasi mesti ada 100 juta. Kan 1,6, kalau kan besar mana? Besar 5M, keluarnya 5M nya keluar. Jadi dia tahun pertama sampai tahun ke-8 5M start.
Karena kenapa? Investasi belum tentu 5 tahun ke-9. Ini kan 1,5. Investasinya kita anggap aja mungkin ada 4M. 4 tambah 1,5, 5,5. Besar mana? Besar ini, keluar yang ini. Nah, akhirnya aku dapat, oh ternyata gini tuh mainnya. Akhirnya aku mau diperbincang gimana caranya kalau logika bisnisnya, kalau kita mau, kan namanya orang buat main UP ini kan ingin yang menguntungkan buat dia punya